Di dalam riwayat yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tiratan fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Kata Nabi, manakala satu kaum duduk-duduk di dalam majlis yang majlis itu tidak menyebut nama Allah, tidak bersolawat kepada Rasulullah, maka majlis itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pesertanya akan menyesal. Peserta majlis itu akan menyesal kalau dia buat majlis kok tidak ingat kepada Allah, tidak bersolawat kepada Rasulullah. Maka peserta majelis itu akan menyesal nanti di akhirat. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan ampuni. Kalau Allah kehendaki, Allah akan azab. Jadi konsekuensinya itu diampuni oleh Allah atau diazab, itu terserah Allah. Jadi majelis-majelis yang lalai, yang tidak mengingati Allah, umpamanya duduk apakah duduknya di depan rumah, di teras rumah, atau di bawah pokok, kan? Tak ada ingat Allah. Duduk-duduk di situ bersama dengan kawan-kawan cito-cito, ataupun duduk di pos depan tuh, kan? Sampai malam tak ada ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, peserta majelis itu menyesal. Di akhirat nanti ya terserah Allah apakah diazab ataupun akan diampuni oleh Allah SWT. Jadi perkara ini perlu memangnya kita perhatikan, karena kita tidak luput dari majelis-majelis itu. Sering kita mau duduk-duduk itu. Diusahakan betul lah majelis kita ingat kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah. Kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Seperti umpamanya selepas sholat kita buat majelis, kan? Zikir sama-sama. Ataupun ya menjelang sholat Isya kita buat majelis seperti ini pengajian. Ada lagi majelis-majelis yang lain. Nabi sampaikan ma min ahadin yad'u bidu'ain illa atallahu ma sa'ala au kaffa anhu minas su'i mithlahu ma lam yad'u bi itsmin au qati'ati rahim. Doa juga termasuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mana ada doa yang tak ingat Allah? Tentu orang doa ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk majelis yang sama. Kata Nabi, tidaklah seseorang itu berdoa dengan satu doa, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan doa itu kepada yang memintanya. Jadi tidaklah seseorang itu berdoa, pastilah doa itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang memintanya. Apakah doa itu cara memberinya dengan menolak keburukan atau yang semisal daripadanya, ataupun doa itu langsung ditunaikan seperti yang dimintanya. Umpamanya dengan sebab doanya itu aja umpamanya deh kan. Macam tak berubah doanya sih tiap sembahyang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Macam tak ada lain doanya sih itu aja umpamanya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pastilah orang yang meminta itu akan diberi seperti yang dimintanya, ataupun akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan yang lain, dengan cara umpamanya dia setelah selesai berdoa seperti ini balik, seharusnya dia ini kena tabrak Honda, masuk rumah sakit, tapi dengan sebab doa dia ini tadi, Allah hindarkan kecelakaan itu daripadanya. Orang lain yang kena, dia tak kena. Jadi bisa jadi dihindarinya sesuatu yang buruk dari orang yang berdoa, ataupun doa yang dihajatkannya itu, yang dimintanya itu ditunaikan oleh Allah. Jadi ada dua kategorinya. Sekalipun tidak nampak
doa yang dipanjatkannya itu langsung terkabul. Tapi ada kalanya tanpa disadari bala bencana tertolak daripada kita karena doa kita. Dalam riwayat yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayastajiballahu lahu 'inda syada'idi wal karbi falyukthirud du'a fir rakhai. Kata Nabi, orang yang senang manakala Allah kabulkan doanya ketika dalam keadaan susah, ketika sempit, dia berhajat betul agar doanya dikabulkan. Siapa saja yang berhajat ketika masa sulit doanya dikabulkan, maka hendaklah dia memperbanyak doa ketika dalam keadaan lapang. Jadi jangan pula doa itu waktu sempit, kepepet, bau doa. Doa kita ketika sempit itu akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala masa lapang kita nih kita gunakan untuk doa. Walaupun nampaknya macam tak butuh. Walaupun macam nampaknya tak butuh. Tapi ada masanya kata Nabi, orang yang memperbanyak doa di masa lapang, di masa senang, maka ketika susah, ketika sulit, ketika sempit, doanya itu akan ijabah. Ini orang sering doa. Kalau dia memperbanyak doa ketika masa lapang, ketika sulit dia berdoa, Allah tunaikan hajatnya. Kemudian Nabi juga telah menyampaikan kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah haddatsahum anna 'abdan min ibadillahi qala ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Kata Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah telah bercerita ada satu orang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berdoa. Doanya itu ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Fa'addalat bil malakain falam yadriya kaifa yaktubaniha. Ketika hamba itu mengatakan kalimat itu, maka dua orang malaikat bingung. Tak tahu dia macam mana nak nulis pahala dari ucapan ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Tak ngerti dia nak nulis pahalanya macam mana. Fasa'ida ila sama'i, maka dia pun menuju ke langit. Wa qala ya Rabbana inna 'abdaka qad qala maqalatan la nadri kaifa naktubuha. Ketika sampai di langit, maka dua malaikat ini mengatakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya Rabbana, ya Tuhan kami, sesungguhnya hamba engkau, sungguh dia telah mengatakan sesuatu perkataan yang kami ini tak ngerti macam mana nak nulis pahalanya. Nak nulisnya itu macam mana kami tak ngerti. Qala Allahu azza wa jalla, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa huwa a'lamu bima qala 'abdu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu tentang apa yang dikatakan oleh hambanya tadi. Apa yang dikatakan oleh hambanya Allah tabaraka wa ta'ala tahu. Madza qala 'abdi. Qala, maka malaikat itu ditanya oleh Allah, apa yang dikatakan oleh hamba-Ku itu? Kata dua orang malaikat itu, ya Rabbi, wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, hamba engkau mengatakan ya Rabbi, innahu qala ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Hamba engkau ya Rabb mengatakan ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali
wajhika wa 'azimi sultanik. Kalau sendiri kan ya Rabbi saja. Biasanya kita dengar kan ya Rabbana lakal hamdu. Ada Rabbananya. Karena kita sama-sama itu. Kalau dia sendiri ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Faqala Allahu azza wa jalla lahuma, maka Allah tabaraka wa taala berfirman kepada dua malaikat itu tadi, uktubaha kama qala 'abdi, tulis saja seperti yang dicakap oleh hambaku itu tadi. Tulis saja apa yang dicakap doa, ikut tulis. Hatta yalqani fa ajziyahu biha, sampailah dia menemui aku nanti. Tulis saja seperti yang dicakap, maka pahalanya nanti urusan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat tak dapat nak nulis pahala orang yang mengucapkan ya Rabbi atau ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Tak ngerti nak nulis pahalanya. Tapi Allah tabaraka taala mengatakan kepada para malaikat, engkau tugasnya tulis saja apa yang dicakap oleh hamba-Ku itu. Pahalanya nanti aku akan kasih dengan hamba-Ku setelah dia ketemu sama aku. Kan kita sering dengar doa tuh. Macam tiap kali doa yang dibawa dengan orang tuh, dengan imam tuh, itu ya tak berubah-berubah. Rupanya inilah dia. Ada terkandung sesuatu yang luar biasa dari kata-kata itu. Maka jangan pula kita jero. Macam tak ada lain pula. Itu aja terus.